Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai disintegrasi bangsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pergolakan yang dilakukan oleh APRA, RMS, dan Andi Ajis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta, G30S 1965, dan juga tokoh-tokoh nasional yang menginginkan adanya integrasi bangsa, seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Nah, PRRI Permesta merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Garing Perjuangan Semesta. Nah, latar belakang dari gerakan PRRI Permesta ini adalah kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, di mana pada saat itu yang menjabat sebagai kabinet adalah Kabinet Juanda. Nah, apa maksud dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat? Nah, di sini ada ketimpangan sosial antara pusat dengan daerah. Terkait apa? Terkait alokasi dana pembangunan. Kita ambil contoh sederhananya. Pada saat itu, sekitar tahun 1956 sampai 1950 seterusnya, pembangunan itu terfokus atau terpusat di Pulau Jawa, sedangkan untuk daerah-daerah yang lain itu merasa dianaktirikan. Ya, contoh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Hal itu memunculkan rasa cemburu terhadap Pulau Jawa yang pada saat itu menjadi pusat atau primadona untuk pembangunan. Nah, maka dari itu di sini yang tergabung ke dalam PRRI Permesta adalah Provinsi Sumatera dan Provinsi Sulawesi. Mereka bersatu untuk mendirikan sebuah gerakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyadarkan pemerintah bahwasannya Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, seperti itu. Dan juga gerakan ini berlatar belakang atas tuntutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung ke dalam PRRI ini terhadap Presiden Soekarno. Mereka meminta Presiden Soekarno untuk kembali ke dalam konstitusional, dan mereka juga kurang suka terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Juanda, seperti itu. Tapi karena permintaan orang-orang yang tergabung dalam PRRI Permesta ini ditolak oleh Presiden, maka mereka melakukan sebuah gerakan seperti itu. Nah, gerakan PRRI Permesta ini didukung oleh dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang berdiri pada tahun 20 Desember 1956 di Sumatera Barat. Kemudian Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon yang berdiri sejak 22 Desember 1956 di Sumatera Utara. Kemudian ada Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian yang berdiri sejak Januari 1957 di Sumatera Selatan, dan juga ada Dewan Manguni yang dipimpin oleh Mayor Somba yang berdiri sejak 17 Februari 1957 di Manado. Nah, untuk Permesta itu dipimpin oleh Letkol Venye Sumual. Nah, latar belakangnya tadi sudah dijelaskan. Dan bagaimana jalannya pemberontakan? Nah, pada tanggal 15 Februari 1958, akibat kekecewaan yang menumpuk, yang semakin memuncak, mengakibatkan PRRI Permesta itu diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan mengangkat Safruddin Prawira-Negara, mantan Presiden Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, menjadi Perdana Menteri, seperti itu. Nah, melihat hal tersebut, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Nah, penumpasannya, pemerintah melakukannya dengan cara operasi militer
Nah, untuk wilayah Sumatera itu dilakukan dengan cara atau operasi yang dikenal dengan sebutan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani. Kemudian untuk wilayah Sulawesi itu nama operasinya adalah Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Rukminto Hendraningrat. Dan uniknya ketika Operasi Merdeka ternyata ada campur tangan dari Amerika Serikat atau CIA, di mana mereka berhasil menangkap kapal Amerika Serikat yang sering lalu lalang di atas perairan Sulawesi dan dikendarai oleh seorang pilot yang bernama A.L. Pope. Berarti situ mengindikasikan bahwasanya ada peran serta dari CIA untuk membantu gerakan PRRI Permesta tadi, seperti itu. Nah, Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka pun berhasil menghentikan gerakan yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta, seperti itu. Oke, yang kedua ada gerakan 30 September 1965. Mungkin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak asing dengan peristiwa tersebut. Peristiwa di mana dalam memori kolektif bangsa Indonesia mencap PKI sebagai dalang dari gerakan tersebut, dan tindakan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu tergolong atau terbilang sadis. Nah, di sini dalam gerakan yang terjadi pada tahun 1965 tadi ada 3 tokoh yang bisa dikatakan sebagai dalang utamanya. Yang pertama ada Dipa Nusantara Aidit yang menjabat sebagai ketua PKI pada saat itu. Kemudian ada Letnan Kolonel Untung yang merupakan anggota dari TNI Angkatan Darat, dan juga ada Syam Kamaruzaman yang menjabat sebagai Biro Khusus PKI yang juga menghimpun kekuatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Indonesia pada saat itu. Nah, latar belakang dari gerakan tersebut adalah untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dan juga ingin mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis. Nah, di sini fokus gerakan dari PKI itu adalah daerah Jakarta. Nah, bagaimana jalannya pemberontakan? Nah, di sini PKI melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebutan PKI bagi anggota TNI Angkatan Darat yang memiliki peluang atau kesempatan untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno ketika Presiden Soekarno itu lengser dari kursi kepresidenannya, seperti itu. Nah, di sini ada 7 jenderal yang menjadi sasaran penculikan dari PKI itu sendiri. Yang pertama ada Mayor Jenderal S. Parman, kemudian yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto, kemudian ada Maijen MT Haryono, kemudian ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, ada Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan juga ada Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, nama yang terakhir ini adalah tokoh yang berhasil selamat dari penculikan tersebut, namun harus merebut atau menggantikan posisi dia sebagai sasaran, yaitu adalah ajudannya yang bernama Pierre Tandian dan juga anaknya yang bernama Ade Irma Suryani, seperti itu. Nah, ketika berhasil menangkap para jenderal tadi, jenderal-jenderal tersebut itu dibawa ke lubang buaya, kemudian dilakukanlah ya dalam tanda kutip penyiksaan ya, tapi apakah penyiksaannya itu secara brutal atau mungkin tidak manusiawi itu masih perlu dipertanyakan, seperti itu. Nah, untuk penumpasannya itu, nah di sini kita tidak terlalu panjang lebar ya membahas gerakan 30 September 65 ini, karena mungkin nanti di video berikutnya, di bab berikutnya itu akan lebih mendalam kita bahas tentang peristiwa ini. Nah, di sini penumpasannya itu pemerintah melakukan operasi militer
tidak lagi mau menggunakan diplomasi, karena ya bisa dibilang gerakan itu sangat masif dan agak sulit untuk dihentikan secara diplomasi. Nah, maka dari itu diutuslah RPKAD di bawah pimpinan Saro Edi Wibowo, juga dibantu dengan Soeharto pada saat itu. Nah, RPKAD merupakan resimen pasukan Komando Angkatan Darat yang mungkin sekarang berubah namanya menjadi Kopassus, dan Soeharto berhasil menumpas gerakan 30 September 65 pada saat itu, dan DNID pun berhasil ditangkap, dan berakhirlah pemberontakan G30S 1965 seperti itu. Nah, foto-foto ini merupakan sosok dari Dewan Jenderal yang menjadi sasaran penculikan PKI pada gerakan 30 September 1965. Oke, di sini ada beberapa tokoh yang berjuang untuk mempertahankan integrasi bangsa atau tidak ingin Indonesia itu terpecah belah. Yang pertama ada Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Yang kedua itu ada Wakil Presiden Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Kemudian selain Soekarno dan Muhammad Hatta juga ada nanti Abdul Haris Nasution yang berhasil selamat dari serangan gerakan 30 September 1965. Kemudian selain Abdul Haris Nasution juga ada Ahmad Yani yang menjadi korban dalam peristiwa G30S 65. Dan yang terakhir setelah Ahmad Yani juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh yang berjuang untuk, ya salah satu ya, banyak sebenarnya, tapi ini merupakan tokoh-tokoh bisa dibilang penting gitu dalam usahanya untuk menciptakan integrasi bangsa seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video kita yang berikutnya untuk materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa sudah selesai. Kita akan masuk nanti di video berikutnya yang akan membahas mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, seperti biasa, jika ada pertanyaan atau mungkin hal yang kurang jelas dan atau mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan jalan cerita sejarah yang sebenarnya, mohon untuk komen di kolom komentar seperti itu. Akhir kata, video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storia.